Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hadi Praetno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan. Nah, di depan teman-teman ini ada sebuah solenoid water inlet ya, atau solenoid pembuka jalur masuknya air pada mesin cuci satu tabung ya. Nah, kebetulan ini punyanya LG. Nah, ini akan kita bongkar seperti apa sih dalamannya ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada saringan ya. Ini saringan ini bisa dilepas ya. Tujuannya nanti bisa kita bersihkan dengan sikat gigi supaya jalur airnya yang keluar itu lancar. Cara bukanya pakai tang lancip seperti ini kalau teman-teman mau membersihkannya dari mesin cuci ya. Nah, jalur masuknya itu kan dari sini teman-teman ya. Nah, ini ditutup oleh yang namanya coil dan piston sama klep ya. Jadi air yang keluar dari sini akan ditahan sebelum ini diaktifkan ya. Tapi kalau ini diaktifkan, maka katup atau klep di sini akan terbuka sehingga air yang dari sini itu akan masuk dan keluar ke sini ya. Nah, di lapangan itu ada dua jenis ya teman-teman. Ada yang menggunakan tegangan 220 volt, namun ada juga yang menggunakan tegangan 12 volt ya. Ya, kalau yang 12 volt itu biasanya inverter, sedangkan yang 220 volt AC itu biasanya yang otomatis tapi yang non inverter. Nah, ini kebetulan yang non inverter ya, jadi pakai tegangan 220 volt AC ya. Di sini ada keterangannya biasanya teman-teman. Nah, ini ada keterangannya teman-teman ya. Ya, 220 sampai 240 volt dengan frekuensi 50/60 Hz ya. Oke. Nah, cara kerjanya itu simpel teman-teman ya. Ini kan diaktifkan oleh tegangan 220 volt sehingga nanti katup yang di tengah itu akan tertarik sehingga dia akan piston yang di tengah atau inti, batang inti itu akan tertarik oleh coil sehingga klepnya itu akan terbuka karena sedikit terdorong oleh tekanan dari air ya. Nah, ini akan kita buka dalamannya seperti apa sih teman-teman, sehingga teman-teman nanti memahami cara kerjanya lebih mudah ya teman-teman ya. Nah, penyakit yang sering terjadi di solenoid water inlet ini itu biasanya dia mampet ya teman-teman. Itu biasanya karena adanya kotoran atau lumut-lumut yang menyumbat klep dan saringan ya teman-teman. Nah, itu bisa dibersihkan dengan cara seperti ini teman-teman, dibongkar. Namun yang perlu teman-teman perhatikan adalah posisinya. Jangan sampai nanti pas masang klepnya terbalik ya teman-teman. Jadi isi dalamannya seperti ini teman-teman ya. Nah ya, ini saya pisahkan. Yang dinamakan klep itu yang ini teman-teman. Ini klepnya ya, atau membrannya ya. Membrannya seperti ini. Nah, membran ini yang didorong oleh batang ini ya, batang intinya yang ditarik oleh solenoid. Nah, dalamnya seperti ini. Jadi dia lubangnya masuk dari sini, dia keluar dari sini yang pinggir dulu ya. Tapi ini yang tengah kan tertutup klep. Kalau klepnya ketarik oleh yang mendorong klepnya ini tertarik, maka klepnya akan terangkat ya. Terangkatnya ini oleh tekanan air sehingga nanti airnya akan masuk melalui jalur tengah ini. Jalur tengah ini ya. Jadi dia dari sini dia akan keluar ke yang jalur luar ini. Klepnya terbuka ke atas seperti ini, maka air akan masuk ke jalur tengah ini dan akan keluar ke output yang sini ya. Nah, tuas intinya itu hanya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bisa dilepas. Nah, di sini ada pernya. Pernya ini sini. Nah, per inilah yang menekan klep ya. Per inilah yang menekan klep seperti ini ya teman-teman. Nah, dia menekan seperti ini ya, di tengah seperti ini, dia menekan seperti ini. Nah, yang ini adalah koil lilitannya ya, dia berada di luar sini ya. Nah, kalau dikasih tegangan 220 volt ini intinya akan tertarik ya. Nah, as ini akan tertarik melawan gas yang di dalam
sehingga klepnya ini akan terbuka. Seperti itu ya cara kerjanya. Biasanya yang masalah itu di sini ya, di sini ada kotoran, di sini ada kotoran. Nah, itu dibersihkan, itu biasanya akan normal kembali ya, selama klepnya ini tidak kaku. Tapi kalau klepnya ini sudah kaku, maka air akan mengalir terus. Itu wajib diganti seperti yang terjadi pada water inlet solenoid ini bekas udah kita ganti karena klepnya ini sudah enggak elastis lagi ya, sehingga air akan masuk terus dan menyebabkan banjir di mesin cuci. Oke, itu tadi informasi yang bisa saya berikan terkait solenoid water inlet. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di tutorial service berikutnya. Dadah.